wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Gizi Poltekkes Yogyakarta. Pendidikan dan pelatihan dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana Presiden Jokowi menghimbau masyarakat untuk menerapkan physical distancing sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Tuntaskan stunting, pemerintah dorong inovasi kearifan pangan lokal. Emang bisa ini? Menarik ini beritanya. Wah, emang pangan lokal bisa ya buat mengatasi stunting? Pangan lokal apa ya yang bisa? Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari PMT. PMT merupakan kepanjangan dari pemberian makanan tambahan. Program PMT adalah program intervensi bagi balita yang menderita kurang gizi, di mana tujuannya untuk membantu meningkatkan status gizi anak. Menurut Persagi tahun 2009, pemberian tambahan makanan diberikan di samping makanan utama yang dimakan sehari-hari. Jadi, PMT bukan sebagai makanan utama atau makanan pokok, akan tetapi hanya sebagai selingan atau kudapan. PMT dapat berupa makanan lokal atau makanan pabrik. Makanan pabrik dapat diberikan dalam bentuk biskuit. Kemudian, yang dimaksud makanan lokal yaitu makanan yang terbuat dari bahan pangan lokal yang ada di daerah tempat tinggal. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan bahan pangan lokal? Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal adalah bahan yang dihasilkan, diproduksi, ditanam, dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya wilayah tertentu. Manfaat bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahan pangan lokal sangat cocok dijadikan PMT karena bahan pangan lokal itu mudah didapat di wilayah setempat. Lalu, apa itu bahan pangan lokal yang cocok untuk PMT? Selanjutnya, apa saja sih bahan pangan lokal yang dapat kita gunakan dalam pembuatan PMT? Sebenarnya ada begitu banyak bahan pangan lokal yang dapat kita gunakan atau kita optimalkan dalam pembuatan PMT, seperti daun kelor, singkong, ikan lele, tahu, tempe, dan banyak lagi bahan pangan lokal yang dapat kita gunakan. Salah satu contoh yang akan kami gunakan dalam pembuatan menu PMT yaitu singkong. Singkong itu sendiri merupakan umbi-umbian yang banyak ditanam oleh masyarakat, sehingga mudah didapat dan jika kita membeli harganya cukup terjangkau. Singkong juga kaya akan zat gizi. Nah, berikut ini merupakan rincian kandungan zat gizi dalam 100 gram singkong menurut data komposisi pangan Indonesia. Nah, singkong dapat dijadikan sebagai salah satu PMT untuk mencegah atau menanggulangi masalah stunting. Hal ini dikarenakan komoditi singkong yang memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, yaitu tinggi karbohidrat, tinggi protein, dan juga serat. Singkong juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, salah satunya adalah kroket singkong. Kroket singkong selain praktis dan mudah dibuat, akan sangat mudah diolah oleh ibu di rumah sebagai salah satu camilan untuk menanggulangi masalah stunting. Dapat diolah menjadi PMT. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya adalah kroket singkong. Kroket adalah makanan yang sangat disukai oleh anak-anak. Yang digunakan untuk membuat kroket singkong pun mudah ditemukan di sekitar kita, seperti singkong, wortel, dan tepung terigu. Proses pembuatannya dengan cara dikukus kemudian digoreng. Untuk lebih jelasnya mengenai bahan-bahan dan proses pembuatan kroket singkong akan dijelaskan sebagai berikut.
Langkah-langkah pembuatan isian kroket singkong antara lain: yang pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu irisan wortel dan irisan sosis. Kemudian siapkan bumbunya seperti irisan bawang merah dan irisan bawang putih. Selain itu, siapkan bumbu lainnya seperti garam, gula, dan lada bubuk. Berikutnya yaitu tumis bumbu. Masukkan bumbunya, bawang merah dan bawang putih. Tumis bumbu hingga harum. Kemudian masukkan wortel, dicampur dengan bumbu yang dimasukkan tadi. Kemudian masukkan sosis yang udah diiris-iris. Setelah itu masukkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan lada bubuk. Kita campur bumbu-bumbunya seperti ini. Tunggu hingga matang. Nah, ini isian kroket singkong yang telah jadi. Langkah-langkah pembuatan kulit kroket singkong antara lain: yang pertama, masukkan singkong ke dalam kukusan. Kemudian, tunggu kurang lebih selama 30 menit hingga matang. Langkah selanjutnya yaitu haluskan singkong. Bisa menghaluskan singkong menggunakan ulekan seperti ini. Lakukan secara perlahan-lahan hingga benar-benar halus. Nah, ini singkong yang udah dihaluskan. Kemudian tambahkan tepung terigu. Kemudian campurkan bumbunya, yaitu lada dan garam. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga benar-benar tercampur merata. Kemudian langkah selanjutnya, ambil adonan. Pipihkan adonan. Masukkan isian kroket secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kemudian dibentuk. Nah, dibentuk seperti ini. Kemudian celupkan ke dalam kocokan telur sampai benar-benar merata telurnya. Kemudian gulingkan pada tepung panir. Lakukan berulang kali hingga adonan selesai dibentuk. Langkah selanjutnya yaitu masukkan kroket singkong pada minyak yang panas sedang. Masukkan secara perlahan-lahan. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Kemudian angkat kroket singkong yang sudah berwarna kuning keemasan. Seperti ini hasil jadi kroket singkongnya. Kroket singkong sudah siap disajikan. Itu tadi penjelasan mengenai proses pembuatan kroket singkong. Mudah bukan?
Wah, terlihat enak ya kroket singkongnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa PMT merupakan intervensi yang digunakan untuk meningkatkan status gizi bagi balita kurang gizi. PMT dapat diinovasikan dengan menggunakan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal sendiri merupakan bahan pangan yang ditanam dan dikonsumsi oleh wilayah setempat. Beberapa contoh bahan pangan lokal yaitu tahu, tempe, ikan lele, dan juga singkong. Nah, salah satu bahan pangan lokal yang dibahas di video ini adalah singkong. Singkong merupakan tanaman umbi-umbian yang banyak ditanam oleh masyarakat sehingga mudah ditemukan dan juga harganya terjangkau. Selain itu, singkong juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan PMT karena singkong mempunyai banyak kandungan gizi seperti tinggi karbohidrat, protein, dan juga serat. Singkong dapat diolah menjadi kroket singkong sebagai camilan bagi balita yang lebih menarik dan juga mudah diolah oleh orang tua di rumah. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan singkong sendiri juga dapat ditemukan seperti singkong, wortel, dan juga tepung terigu. Proses pembuatan kroket singkong melalui proses pengkukusan dan juga penggorengan. Bagaimana? Menarik bukan? Sekian video pembuatan kroket singkong. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.